Perang Rusia-Ukraina. Banyak yang kira konflik ini akan mereda pasca pertemuan Trump dan Putin di Alaska. Tapi kenyataannya justru tambah panas. Rusia kembali gempur Ukraina dengan rudal dan drone. Sementara Ukraina membalas dengan serangan ke jantung wilayah. Rusia di garis depan pasukan terus bergerak. Ada konsentrasi besar di Donbas, ada tekanan di Kharkiv. Dan yang bikin dunia makin tegang, NATO sekarang ikut terseret. Senjata pasukan semua ditempatkan di perbatasan. Lalu apa artinya semua ini? Apakah masih ada harapan damai? Atau justru kita sedang menyaksikan babak baru dari perang yang lebih besar? Rusia kembali unjuk kekuatan dengan 815 drone dan 13 rudal. Mereka melancarkan serangan udara terbesar sejak perang dimulai. Langit Ukraina dipenuhi ledakan di Kiev. Puluhan bangunan hancur, termasuk gedung kabinet menteri yang ikut terbakar. Angkatan Udara Ukraina mencatat ada 33 lokasi berbeda yang jadi sasaran. Dari Kiev, Sumy, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk di Poltava, Kryvyi di Dnipro, Petrovsk, Sloviansk di Donetsk, sampai sebagian wilayah Chernihiv dan Cherkasy. Serangan ini melumpuhkan infrastruktur sipil, merusak perumahan dan menelan korban. 4 orang tewas, 44 lainnya luka-luka. Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, juga digempur bahkan di siang bolong, tepat di rumah penduduk sebuah hantaman dan menghancurkan sebuah bangunan. Warga berlarian mencoba selamat dari ledakan, dan yang lebih menegangkan, serangan udara bukan satu-satunya gerakan. Di darat, Rusia terus menekan di wilayah Zaporizhia. Pasukan mereka dilaporkan masuk ke desa Novoivanovka, tepat di timur Guliapole, dan menghancurkan infrastruktur vital. Langkah kecil, tapi jelas menunjukkan invasi ini belum berhenti, bahkan cenderung makin meluas. Konflik makin meluas. Ukraina tidak tinggal diam. Sehari setelah gempuran besar Rusia, pasukan Ukraina membalas juga dengan serangan gabungan. Rudal dan drone menargetkan jantung kekuatan militer Rusia di Donetsk. Sumber lokal mengonfirmasi 2 sasaran utama hancur, Pusat Komando Angkatan Darat ke-41 Rusia dan markas Divisi Senapan Motor ke-20. 2 struktur komando ini disebut sebagai otak operasi militer Rusia di timur Ukraina. Kehancurannya jelas jadi pukulan besar bagi koordinasi pasukan di garis depan. Bukan cuma itu, drone Ukraina juga menghantam pabrik Topaz, fasilitas strategis yang dipakai Rusia untuk menyimpan peralatan tempur. Serangan ini menyebabkan kerusakan struktural parah sampai terekam dalam video yang memperlihatkan rudal Ukraina menghantam pangkalan Rusia di Donetsk. Tapi serangan Ukraina tidak berhenti di militer saja. Target lain yang disasar adalah infrastruktur energi. Rusia drone Ukraina telah menyerang setidaknya 15 kilang minyak. Rusia memangkas kapasitas penyulingan hampir 20%. Akibatnya suplai energi Rusia ke pasar global ikut terganggu. Dampaknya semakin terasa saat serangan juga menghantam pelabuhan ekspor utama Rusia di Laut Baltic, Ust-Luga dan Primorsk, 2 jalur vital. Ini adalah nadi ekspor energi Rusia ke Eropa dan The men arrived at their objective in Humvees and quickly jumped into the battle, indicating that they had solid intelligence on the houses where the Russian